Setelah 54 apa, Pak? Setelah 54? 65. 65. Pak Jason Manulu. Ya. 65. 65 ada. Pak Jason Manalu udah. 17 sudah ada. Oh 17 tadi, 17. Atuan. Enggak, orangnya belum nongol. Atuan, udah pulang kah? Udah. Oke, satu lagi. Atuan dicoret ya. Oh, jangan dulu katanya. Ayo siapa lagi bentuk? 5 buku. Wah, ini keren. Atuan. Oke. 12. 12. Petrus Suganda. Pak Petrus. 93. 93 Nur Hayati. Oh, istriku gitu ya. Ayo. 72. Ayo Bu, Nur. 72. Sebentar. 96. Pak Yohanes Sarjono. 72 tadi. 72. Pak Yohanes Sarjono. 96 siapa? 96 Natali. GPK. Ibu Natali. 96. Natali apa namanya? Natali doang. Natali PH. Natali SH apa PH? PH. GPK. Ada nggak orangnya? Nggak ada. 35. Pak Jujung R. Tambunan. Ada tadi. Oh. 96 nggak ada ya? 96 nggak ada ya? Ibu Natali nggak ada? Ibu Natali 1, ada? 2, 3. Ibu Natali ada? Susah ya? Susul aja. Ya. Oke, satu helm. Satu helm ya, satu helm. Helmnya mana? Helmnya susul ya. Yang penting kita tahu siapa yang dapat. Ya. Kalau dapat yang keluar, helmnya harus keluar. Kalau laki-laki helmnya. Oke. Delapan 84. Tahu aja lu. Oh, toh. Nanang Prasetyo. Pak Nanang mana Nanang? Udah pulang? Udah selesai berarti. Kau pulang selesai ya? Kau pulang Angus ya? Iyalah. Angus. Udah pulang kayaknya. Tadi kalau diungkat ya, 84 ya. Oke. Oke, sekali lagi ya. Nanti kita lihat yang ada Diundi nanti. Ya, Bapak kita jagain aja. Lagi satu lagi. Sudah, Bapak Nomor 6. Pak Jonas Kurniawan. Johan Kurniawan. Ada? Oke, Pak Oke. Johan. Oke. Selesai. Oke.
Udah dilelang helmnya 50.000. Silakan. Oke, silakan langsung. Pak Yonas ya. Wah, ada lagi Pak. Diundi lagi Pak. Saya ditanya Pak ada souvenir. Saya sudah sampai di sini ditanya souvenir dari Amerika Bapak Ibu. Nanya Pak. Saya ada kaos rumus Renungan Murid Kristus. Kaos ini akan mengingatkan Bapak Ibu untuk belajar firman Tuhan dari channel Rumus di YouTube. Untuk itu saya hanya ada 3 supaya adil membaginya begini. Adakah Bapak Ibu yang ulang tahunnya paling dekat dengan hari ini? Tanggal berapa? Waduh, ada yang lebih dekat lagi? 21. Ada yang lebih dekat lagi? Ini hari ini tanggal berapa? Ini 13. Ada yang tanggal 12? 13? 13 atau ini tanggal 14 kan? Oh 12. Berarti tanggal 13 atau 15? 12. Ini tanggal 12. Berarti 11 atau 13 ada? Kalau tidak ada 10 atau 14? Kok 10 atau 4? 9 atau 15? Silakan maju. Waduh luar biasa, terima kasih Ibu. Ibu pilih yang mana dulu? Pilih yang mana? Itu XL kan? Ya. Ini L. Sama. Ya, foto dulu. Untuk berikutnya yang lebih dekat lagi. Berapa Pak Bram? Tanggal berapa? 8, 16. 7, 17. 18. Terus? Oh ya, silakan maju. Iya, Ibu pilih yang mana? Mana? Aku suka warna kelautan. Bapak Ibu, itu rumus saya setiap hari baca. Bagus. Kadangkala apa yang saya khotbahkan jujur salah. Jadi Bapak Ibu bisa ikut rumus, bisa lihat YouTube, tetapi akan lebih bagus lagi kirimkan nomor handphone Bapak Ibu ke situ ya, atau kirimkan ya. Jadi kirimkan, kan ada nomor handphone beliau tuh, +1 berapa itu, ada yang tadi itu, +1 62 dan sebagainya. Ibu di save
rumus pendeta Jonas. Ya, lalu tiap hari nanti akan dapat. Dan saya baca bagus sekali. Ingat gak dulu almarhum siapa yang meninggal? GBI yang di Tangerang, yang pintar bahasa Yunani, yang bahasa Yunani bukan. Stefano Ambesa. Itu tiap hari bagus itu. Ya, jadi tiap hari bagus itu. Jadi nambah wawasan. Ini juga di YouTube, kalau terlambat di YouTube juga ada. Jadi klik aja nomor itu plus 1 dan sebagainya. Ya, itu rumus. Ya, rumus tulisannya rumus. Rumus juga. Rumus adalah singkatan dari bukan renungan murid Kristus. Satu lagi, tapi nanti yang terakhir aja. Nanti aja deh yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bagian yang kedua. Sudah tadi kan di itu. Oh, maaf ya. Oh, maaf, maaf. Ya, 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 ya. Saya akan selesaikan dalam 1 jam. Kalau Bapak Ibu membutuhkan materi, silakan dapatkan kopinya. Dan kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh hubungi saya. Saya akan jelaskan dengan sejauh mana yang saya bisa menjelaskan untuk Bapak Ibu. Ya, ini dia. Satu. Saya sedang menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul. Setelah kitab Para Rasul selesai, saya akan membahas surat Efesus. Karena surat itu penting sekali untuk dibahas. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, tolong dimasukkan di layar pertama saja. Baik, bagian yang kedua, mengapa gereja-gereja mengesampingkan beberapa faktor yang berkontribusi. Bisa ditampilkan ke layar pertama. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama ada institusionalisasi. Ini beberapa faktor yang berkontribusi pada diabaikan atau tidak diprioritaskannya pemuridan oleh gereja. Yang kedua adalah pergeseran kepada attractional model. Apa yang dimaksud dengan attractional model? Banyak gereja telah bergeser ke arah model daya tarik. Itu sebabnya sekarang muncul buku yang judulnya Bagaimana Memasarkan Gereja. Itu ada bukunya. Dan ini sudah beberapa tahun. Mengapa buku itu muncul? Karena pergeseran kepada attractional model. Banyak gereja bergeser ke arah model daya tarik dengan fokus pada menarik orang ke ibadah dan acara gereja daripada secara aktif terlibat untuk memuridkan orang. Sekarang ini gereja jor-joran untuk menarik orang. Ini yang namanya attraction. Dari iklan, dan bahkan sekarang ini gereja, ada gereja di Purwokerto, baru masuk gereja besar, baru masuk di Purwokerto, promosinya door prize spring bed mattress. Karena bosnya
punya toko spring bed. Nah, sudah bisa bayangkan itu akan menjadi tren di kemudian hari. Attractional model. Nah, sekarang yang lebih ramai lagi adalah gereja baru yang iklannya adalah free minyak urapan. Nah, ada lagi. Itulah attractional model. Dan hal seperti itu dipandang sebagai suatu kelaziman. Nah, gereja yang kalah adalah gereja yang nggak punya duit. Itu sebabnya sekarang kapital itu kuat sekali. Gereja yang punya uang, mereka menginvestasikan untuk hal-hal seperti ini. Karena dengan hal-hal yang berhubungan dengan atraksional ini, orang akan datang. Sebaliknya gereja yang tidak punya uang gigi jari. Nah, memang di satu sisi kita harus meningkatkan apa yang kita sudah punya dan kita miliki. Tetapi juga ini sangat berbahaya. Saya salah, tenggorokan saya susah sekali untuk diajak bicara Bapak Ibu. Jadi 1 jam saja saya selesai. Nah, Mike Breen dalam bukunya Building a Discipleship Culture, ini juga bagus buku ini. Saya tidak tahu apakah ada di dalam bahasa Indonesia, tetapi kalau ada sangat baik dan saya anjurkan Bapak Ibu beli. Berpendapat, if you make disciples, kalau Anda membuat murid, Anda menjadikan murid-murid, you always get the church. Anda punya gereja. But if you make a church, you rarely get disciples. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda menjadikan gereja, Anda jarang dapat murid. Nangkep maksudnya ya. Gereja dibangun dari adanya murid-murid. Bukan membangun gereja dan kita kehilangan murid. Nah, kebanyakan pendeta zaman sekarang yang lebih dititik beratkan adalah membangun gereja, bukan membangun murid. Itu sebabnya seluruh daya upaya, dana bermiliar-miliar hanya dihabiskan hanya untuk gedung. Dan hanya untuk fasilitas. Keyboard ganti tiap 3 bulan ganti. Pada yang kemarin masih bagus. Cuman karena yang sana pakai keyboard mereknya Nord, yang warnanya merah, tempat saya kalau nggak pakai warna Nord, pakainya South, kurang bagus. Jadi gantilah keyboard. Padahal sebetulnya tidak terlalu penting-penting amat. Dan ini menyoroti gagasan bahwa berfokus pada pertumbuhan gereja seringkali mengabaikan pentingnya pemuritan relasional yang mendalam. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia bahkan dunia ramai sekali dengan yang namanya seminar pertumbuhan gereja, betul? Dan itu menjamur luar biasa sampai orang lupa segala-galanya. Padahal sebetulnya yang lebih dipentingkan adalah seminar kesehatan gereja. Gereja yang sehat pasti bertumbuh. Gereja yang bertumbuh belum tentu sehat. Nyatanya gereja yang bertumbuh bisa saja kirim bis ke gereja yang lain untuk dia bisa mendapatkan jiwa. Yang ketiga adalah konsumerisme dalam kekristenan. Munculnya konsumerisme dalam kekristenan telah menyebabkan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan preferensi individu daripada membina komunitas pemuritan. Alan Hirsch dan Tim Ketchum dalam bukunya The Permanent Revolution mencatat, gereja golongan ini mengutamakan hadirin yang berkumpul untuk suatu acara. Tidak dapat dipungkiri mengarah pada partisipasi pasif dengan sedikit penekanan pada pemuritan dan misi. Ada terlalu banyak gereja pasif orang-orangnya. Saya iri dengan gereja-gereja Korea, Bapak Ibu. Mereka itu gereja Korea, cuma 10 keluarga, tapi mereka bisa mengirim misionari. Gereja Indonesia gedungnya gede-gedenya luar biasa, tapi ngirim misionari satu aja nggak bisa. Kenapa?
Karena kita masih fokus untuk diri sendiri. Ngumpulkan sebanyak-banyaknya, 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 dan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, kurangnya strategi pemuritan yang intensional. Banyak gereja tidak memiliki strategi dan struktur yang disengaja untuk memuridkan dan mengarahkan pada pemahaman yang samar, untuk mengarah dan pemahaman yang samar tentang pemuritan. Bill Hull, ini di dalam bahasa Indonesia banyak bukunya Bill Hull. Anda pergi ke toko buku atau ke Shopee, Tokopedia, ketik Bill Hull, banyak dalam bahasa Indonesia. Dalam bukunya The Complete Book of Discipleship on Being and Making Followers of Christ menulis, pemuritan di zaman kita telah terdegradasi menjadi salah satu dari banyak program gereja. Ada pendeta tanya saya, Pak, saya bingung, Pak. Gereja saya sudah banyak kegiatan, Pak. Kaum wanita, pemuda, remaja, ya, wanita bijak, pria sejati, pria punya selera, ya, pria idaman dan segala dan sebagainya. Ini mau ditaruh di mana lagi, Pak, pemuritan, Pak? Saya bilang Anda keliru. Yang suruh bikin kamu kebaktian tengah minggu siapa? Yang suruh bikin kamu kebaktian ini itu siapa? Tuhan Yesus bilang, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Semua kegiatan gereja harusnya diarahkan untuk memproduksi murid, bukan sekedar kebaktian-kebaktian. Ada pendeta, sayang sekali ya, saya nggak sempat ketemu. Ada pendeta Andreas Liu, cukup banyak pergumulannya juga beliau di Duta Garden ya. Beliau juga menghadapi pergumulan yang sama. Ya, ada dari pendeta Andreas Liu? Tidak ada ya? Bukan ya? Dari Pak Andreas Liu? Bukan. Bukan. Ya. Dulu saya satu grup dengan Pak Andreas Liu. Ya. Tetapi karena saya lihat ada banyak hal yang saya nggak cocok. Saya orang teologi ya, saudaraku. Kalau ada banyak-banyak hal yang ya menyimpang dikit-dikit mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau menyimpangnya terlalu banyak, saya jadi agak risih. Sampai ada penubuat katanya Yesus datang tahun 2019 atau berapa itu. Karena ramalan dari Bar Simpson. Sudah tahu? Ramalan Bar Simpson tahu? Bar Simpson tahu? Bar Simpson itu yang rambutnya ceker kuning, warna kuning itu. Karena Bar Simpson sudah menubuatkan katanya, sudah mengatakan Yesus datang bulan September 2019, terus sibuk bikin konten. Begitu Yesus nggak datang tahun 2019, kontennya dihapus. Saya mulai hilang, tidak lagi bisa menerima hal itu. Ya. Nah, saya belajar banyak juga dari Pak Andreas Liu. Pada waktu beliau memuridkan anggotanya, ada banyak yang keluar. Harganya mahal sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kembalikan. Saya juga tidak mengikuti sampai sejauh mana. Karena saya mulai merintis pemuritan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya ada 4 modul. Modul dasar, lanjutan, modul menengah, modul akhir. Setiap modul, dari modul 1, 2, 3, 4, itu beda-beda. Ada yang kelasnya cepat, ada yang kelasnya lambat. Dan saya tidak kejar tayang, kejar setoran. Bagi saya yang penting bagaimana orang itu berubah dan nangkap firman dan dia berubah, diubahkan oleh firman. Lebih dari sekedar menyelesaikan dalam waktu tertentu. Saya tidak pernah mau terburu-buru di dalam menyelesaikan pemuritan. Itu sebabnya kalau orang tanya sama saya, Pak, sampai kapan? Saya bilang saya nggak tahu. Sampai selesai. Ya. Yang kelima, terlalu menekankan pada penginjilan tanpa pemuritan. Inilah gereja kita. Nginjil. Terus diapain? Dibawa gereja. Pak Pendeta, ini Pak, teman saya Pak. Dia mau terima Tuhan Yesus Pak. Terima kasih Pak ya. Silakan Pak ya dilayani ya Pak ya. Jadi tugas beban siapa yang makin berat? Pendeta. Kenapa? Karena menekankan penginjilan tanpa pemuritan. Ada penekanan yang berlebihan pada penginjilan,
membawa orang kepada iman tanpa penekanan yang sesuai pada pemuritan, memelihara dan menumbuhkan iman itu. Seharusnya orang dimuridkan, sehingga pada waktu ada jiwa baru, dia langsung dimuridkan. A.W. Tozer, A.W. Tozer, dalam bukunya Kemuritan, ada di dalam bahasa Indonesia. Itu bagus juga. Bukunya tipis, saudara. Harganya mungkin sekitar 19.000 atau berapa itu. A.W. Tozer. Ini bukan teolog abal-abal, ini teolog yang sangat baik, sangat handal. Dia berkata, ada banyak gereja yang memenangkan jiwa. Tetapi gereja-gereja itu tidak menganggap pemuritan sebagai bagian dari proses kesinambungan dengan pemenangan jiwa. Itu sebabnya pemuritan dianggap sebagai nanti-nanti saja kalau sudah jalan, kalau sudah perlu. Sehingga penginjilan dan pemuritan terpisah begitu rupa dan gereja kehilangan momen untuk memuridkan orang karena tidak menyatukannya dengan penginjilan. Ini kata A.W. Tozer. Nah, Greg Ogden dalam bukunya Transforming Discipleship, Making Disciples a Few at a Time menekankan gereja merebut kembali prioritas pemuritan. Bukan sebagai program, tetapi sebagai misi gereja. Panggilan untuk memuridkan bukanlah optional, bukanlah pilihan, tetapi perintah untuk dipatuhi. Tinggalkan yang lain-lain, yang gak ada hubungannya. Saya sering lihat sedih, saudara. Ulang tahun gereja, lombanya apa? Karaoke. Di LA, di Los Angeles, saudara. Ada gereja, ulang tahun gereja. Lombanya apa? Ngundang gereja-gereja lain, lomba poco-poco. Melenggang patah-patah, digoyang-goyang pica-pica. Aduh, doe. Ulang tahun gereja kok lombanya poco-poco, bayangin. Ulang tahun gereja sebagai institusi yang membawa nilai-nilai kekal. Seharusnya kegiatannya adalah kegiatan yang berdampak kekal. Istri saya tadi bilang, ini tadi kaosnya kalau bisa dibagi yang menghafal ayat sebanyak-banyaknya. Aduh jangan dah, saya khawatir mungkin nggak ada yang dapat kaos. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Gereja beda sama PKK. Ulang tahun gereja harusnya perlombaannya yang bernilai kekal. Mulai sekarang ya, API kalau adakan acara, door prize dibagi sesuai dengan kegiatan yang bernilai kekal. Ulang tahun gereja, pertandingan menghafal ayat. Menghafal ayat ini sudah hilang dari atmosfer gereja. Kita malu kan sama tetangga sebelah. Mereka kitabnya bukan bahasa Indonesia loh. Kitabnya bahasa apa? Hafal. Terus kita bilang gini, oh mereka hafal tapi nggak tahu ya kan. Beda sama kita. Terus saya tanya, lu hafal? Enggak. Tahu? Enggak. Kelompok sebelah hafal tapi nggak tahu. Kita nggak hafal dan malu nggak kita saudara? Malu. Ada sesuatu yang hilang. Kenapa waktu sekolah minggu diajarkan ayat hafalan? Begitu sudah beranjak remaja dan dewasa, tidak pernah diajarkan ayat hafalan. Dan seolah-olah ayat hafalan adalah untuk sekolah minggu. Zaman sekarang ada tren. Kalau perjamuan, hostinya difoto. Terus bilangnya, Facebook, puji Tuhan, ayatnya pas buat gua. Ini salah, saudara. Semua ayat di dalam firman Tuhan pas. Kalau kita mau belajar, ada banyak orang ngutip-ngutip ayat itu salah. Saya kasih tahu ya, contoh.
Ini Bapak Pendeta semua, saya enggak maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Kita seringkali pakai ayat Filipi 4 ayat 13, betul? Bilangnya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya apa? Artinya apa? Bapak-bapak pendeta. Itu ayat artinya apa? Mengandalkan Kristus, ya kan? Itu ayat banyak dipakai untuk kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Alasannya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ini akibat baca ayat, nggak baca konteks. Baca konteksnya. Filipi 4 mulai ayat 10. Baca. Banyak pendeta khotbah dari satu ayat nggak lihat konteksnya. Akhirnya penafsirannya artinya melenceng jauh. Itu ayat bukan untuk dibaca ke depan. Itu ayat harusnya dibaca ke belakang. Artinya apa? Filipi 4 mulai ayat 10. Paulus bilang begini, surat Filipi tujuannya ditulis untuk apa? Ini lagi nih. Tadi mesti pertanyaan untuk dapat kaos, saudara. Filipi ditulis untuk apa tujuannya? Iya jelas untuk menguatkan, nggak ada yang untuk melemahkan, Bu. Iya. Filipi untuk apa? Itu kan temanya. Tujuannya apa? Bila Filipi ditulis. Ini pendeta loh. Surat Filipi ditulis untuk apa? Surat Filipi ditulis untuk 3 hal. Yang pertama, karena ada benih perpecahan di situ. Itu supaya dikatakan Eunike kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati di dalam iman. Filipi pasal 4 itu ada. Yang kedua, surat Filipi adalah tulisan untuk memberitakan tentang kabar Rasul Paulus karena dia sedang berada di dalam penjara di Roma. Itu surat Filipi. Yang ketiga, surat Filipi itu ditulis untuk menyatakan terima kasih karena jemaat Filipi sudah membantu Paulus di dalam pelayanannya sampai hari itu. Jadi Paulus itu Bapak Ibu tidak membuat tenda terus. Terus kita jadi alasan, terus kita kerja cari duit melulu Bapak Ibu. Ya Paulus juga bikin tenda Pak, makanya saya juga kerja melulu. Paulus itu bikin tenda, silakan pelajari. Paulus itu bikin tenda cuma 18 bulan, enggak lebih dari 2 tahun. Selebihnya dari mana Paulus hidup? Pelayanan, bantuan jemaat Filipi. Makanya itu dipakai untuk mengucapkan terima kasih karena jemaat Filipi sudah memberi untuk Paulus. Nah sudah dikasih Tuhan, kalau begitu jemaat salah enggak? Pendeta salah enggak terima bantuan dan enggak salah? Karena jemaat Filipi membantu Paulus di dalam pelayanannya. Nah terus saudara, Filipi pasal 4 ayat 10, Paulus bilang begini, aku tahu apa artinya kelimpahan dan aku tahu apa artinya kekurangan. Dan aku sudah terbiasa untuk hidup itu. Dan kalanya Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maksudnya apa? Tadi dalam hidup yang dia jalani, hidup susah, hidup senang, dia bisa jalani karena ada Kristus. Itulah yang saya maksud Paulus melihat ke belakang. Jadi ayat itu jangan dipakai untuk kredit motor, kredit rumah, kredit apartemen, kredit mobil. Nah, inilah kalau kita tidak mau belajar Alkitab. Saudara, kita ini pendeta-pendeta, khususnya sekolah Alkitab, maaf Pak Yohanes satu perguruan dengan saya. Pendeta-pendeta ini lulus sekolah Alkitab, terus setelah lulus, itu ilmunya ditaruh di kotak, sudah. Hampir 90% teman saya bilang, yang aku pelajari di seminari itu nggak bisa loh diterapkan di pelayanan. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita tidak pernah mau mengajarkan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga orang lain pun juga mau belajar apa yang selama ini mereka tidak tahu. Pendeta harus belajar. Setiap hari harus belajar. Saya membuat rumus bukan tanpa air mata, Bapak Ibu. Kadang-kadang waktu saya menafsirkan, belajar kitab Wahyu, saya juga pusing, saya banyak yang nggak ngerti. Saya belajar terjemahan ini, tafsiran itu, belajar konteks ini, konteks itu. Saya belajar, saya ambil kesimpulan, artinya ini, dan ini. Bahkan sampai hari ini saya belajar.
Paulus 2 Timotius pasal 4, silakan baca. Paulus tulis surat kepada Timotius. Timotius, segeralah datang kemari. Karena Demas telah mengasihi dunia ini. Hanya siapa yang tinggal dengan aku? Hanya siapa yang tinggal dengan aku? Hanya siapa yang tinggal dengan aku? 2 Timotius 4. Bukan. Siapa? Hah? Markus. Terus apa kata Paulus? Itu Paulus sudah hampir mati, Bapak Ibu. Sudah hampir mati Paulus. Terus Paulus bilang ini, bawalah jubahku, bawalah kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Loh, orang kalau sudah mati mau ngapain Bapak Ibu? Orang sudah mati makan sate kambing, makan durian, durian campur sate kambing, gitu kan. Paulus enggak loh, sudah mau mati itu masih mau belajar. Ada banyak pendeta kalau sudah punya umur sedikit, yang biar yang muda-muda saja Pak yang belajar. Om sudah tua. Ini enggak ada ayatnya. Ayatnya adalah walaupun sampai sebelum ajal menjelang, kita harus tetap belajar, belajar. Supaya dengan belajar kita tidak mengajarkan sesuatu yang salah kepada orang yang kita layani. Jadi pendeta jangan asal buka mulut, asal ngomong. Orang amin. Yang amin percaya katakan, tepuk tangan. Yang percaya katakan, cuma gitu semua. Persis kayak rintintin, sudah. Yang percaya katakan, Jadi pendeta jangan asal bicara. Waktu kita bicara, kita harus tahu persis yang kita bicarakan. Yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain. Dan kalau membahas firman, pastikan artinya memang seperti sesuai dengan konteksnya. Bukan asal bicara. Sebenarnya saya mau cerita banyak, tapi nggak ada waktu. Waktunya sudah hampir habis. Belum lagi tanya jawab. Sebetulnya kurang ya. Saya retreat Bapak Ibu ya. Retreat di puncak 1 malam gitu ya Bapak Ibu. Ya, gratis yang bayar Pak Alex nanti semua. Pemuritan. Sebetulnya pemuritan itu apa sih? Pemuritan bukan program. Kalau kita bicara pemuritan, Pak, kalau waktunya habis tolong saya dikasih tahu Pak Abraham, tolong. Pemuritan banyak orang bicara program. Menambahkan tadi kebaktian tengah minggu, kebaktian wanita, kebaktian kaum pria, wanita spesial, wanita istimewa, wanita bijak, pria sejati, pria punya selera dan sebagainya tadi. Atau banyak orang berpikir pemuritan itu adalah penginjilan. Pemuritan bukan penginjilan Pak. Bukan. Di dalam pemuritan ada penginjilan. Tapi pemuritan bicara lebih luas dari penginjilan. Bukan sekedar penginjilan. Sebab saya sudah katakan tadi, banyak gereja hanya berhenti sampai penginjilan. Dan tidak diteruskan dengan pemuritan. Sehingga orang yang sudah dimenangkan, terus kita bangga, kita menilai pertumbuhan orang dari mana? Dari mana kita menilai pertumbuhan orang? Banyaknya, terus apa lagi? Pelayanan. Aduh, kok Asyong ini luar biasa, dia bertumbuhnya luar biasa loh. Dulu dia cuma jadi jemaat biasa. Sekarang sudah pelayanan. Emang kalau sudah pelayanan itu bertumbuh? Enggak. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan menilai pertumbuhan dari pelayanan. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Siapa yang hafal? Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Ada yang hafal? Ya, puji Tuhan, ada yang jujur mengatakan tidak ada yang hafal. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pengajar-pengajar maupun baik para penginjil maupun para gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pertumbuhan yang penuh, dan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terus ayat selanjutnya,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin dan pengajaran. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi tujuan gereja mendidik jemaat bukan buat pelayanan saja. Keliru kalau hanya sampai pelayanan. Harusnya sampai menjadi seperti Kristus. Itulah pemuritan. Menilai kedewasaan seseorang pertumbuhan bukan dari pelayan. Aduh, dulu dia kebaktian cuma seminggu, sebulan sekali loh. Sekarang sudah setiap minggu. Belum tentu. Banyak orang juga pemuritan ribut sertifikat. Terus Pak dapat sertifikatnya, Pak dapat sertifikatnya. Saya bilang minta berapa? 10, 5, saya bikin. Juga bukan kegiatan. Banyak orang tidak bisa membedakan antara pemuritan dan aktivitas gereja. Hanya dengan orang aktif di gereja tidak menjamin bahwa dia itu menjadi murid Kristus. Silakan dibuktikan. Muridkan dia. Dan bukan dibuat supaya aktif. Bill Hull, unfortunately, the churches has reduced discipleship. Gereja banyak yang mereduksi program menjadi hanya sekedar apa? Menjadi sekedar program dan kemudian bukan lagi mengarahkan orang kepada mengikut Kristus, belajar dari dia dan menjadikan dia sebagai model dalam hidupnya sehingga dia menjadi murid-murid Kristus. Banyak orang gereja cuman puas anggota gereja. Lu anggota gerejanya berapa? Kalau sidang MD, mobilmu apa sekarang? Gerejanya sekarang keyboardnya apa? Bukan tanya berapa yang sudah dimuridkan. Harusnya ini menjadi goal bagi setiap gereja Tuhan. Nah, memuridkan adalah sebuah perintah. Jangan lupa ya. Ini bentuknya present aktif imperatif. Artinya ini adalah perintah yang tidak boleh dihiraukan. Gereja yang tidak pernah mengajarkan dan gereja yang tidak pernah memuridkan anggotanya adalah gereja yang sama dan sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerintahkan kepada kita gerejanya untuk menjadikan sekalian bangsa murid. Ini bentuknya perintah, bukan saran, bukan nasihat, bukan kalau bisa. Tadi sudah saya jelaskan, jadikanlah semua bangsa murid itu bentuknya adalah kata kerja imperatif. Yang lainnya baptis, pergi, baptis, ajar itu adalah tindakan untuk mendukung dari menjadikan murid itu sendiri. Jadi kalau begitu menginjil harus enggak? Harus. Karena bagian dari pemuritan. Terus apa lagi? Baptis harus enggak? Harus. Terus apa lagi? Ajarlah mereka. Apa yang diajar? Banyak orang salah kutip. Matius 28 ayat 19-20 berkata apa? Dan ajarlah mereka. Banyak orang, banyak pendeta kutip begini. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kurangnya di mana? Banyak kita ngajarkan orang memberi perpuluhan. Betul? Tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya. Banyak kita ngajarkan mengampuni. Tapi nggak pernah mengajarkan bagaimana caranya. Banyak kita mendorong jemaat. Baca Alkitab. Tapi kita tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya. Nanti tanggal 20 saya ada seminar di Kebayoran, saudara, tanggal 20 di Pondok Indah, dekat Pondok Indah Mall. Saya ada satu seminar di situ. Kalau saudara mau ikut silahkan daftar, saya kasih itunya. Seminar tentang cara membaca dan memahami Alkitab dengan singkat. Singkat, kita harus tahu, pendeta harus mengajarkan itu. Kalau pendeta hanya nyuruh orang baca Alkitab, tapi enggak pernah mengajarkan caranya membaca, kita salah. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang diperintahkan Tuhan Yesus apa? Ada berapa perintah Tuhan Yesus?
Ada berapa perintah Tuhan Yesus? Ada berapa perintah Tuhan Yesus? Loh, ada berapa perintah Tuhan Yesus, Bapak-bapak pendeta? Perintah Tuhan Yesus berapa? Loh, kok satu? Perintah Tuhan Yesus itu berapa? Lah, dua. Perintah Tuhan Yesus berapa, Bapak Ibu? Saya sedih loh ini. Sudah mau saya tutup, saya mau nutupnya kok agak ragu-ragu ini sudah. Perintah Tuhan Yesus berapa? Loh, berapa perintah Tuhan Yesus? Tadi siapa yang bilang banyak tadi? Salah, Pak. Perintah Tuhan Yesus bukan banyak, tapi banyak. Apa contohnya? Kasihilah sesamamu. Matius berapa itu? 22, 37, 38. Terus apa lagi? Ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu, Matius 6, 19 sampai 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngangar dan karat merusakkannya, serta pencuri membongkar serta membinasakannya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, sebab di surga ngangar dan karat tidak merusakkannya, serta pencuri dan tidak mencuri serta membongkarnya. Mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Betul? Itu perintah Tuhan bukan? Matius 26, 41. 26, 41 apa itu? Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tuhan Yesus suruh kita berdoa enggak? Suruh. Apalagi yang Tuhan suruh? Dari semua yang kita diperintahkan Tuhan, berapa yang kita sudah ajarkan jemaat cara melakukannya. Bahkan ada banyak orang jemaat, orang Kristen, anggota gereja nggak bisa berdoa. Saya ada murid, sudah 35 tahun ikut Tuhan Yesus, nggak pernah bisa berdoa. Saya kaget juga. Ini suami istri ikut pemuritan. Namanya masih saudara istri saya, Wako. Wako berdoa. Biar istri saya aja ya Pak Yo. Kenapa? Saya nggak bisa berdoa. Terus saya tanya, kenapa? Sudah berapa lama jadi Kristen? 35 tahun. Kenapa kamu tidak bisa berdoa? Dia jawaban dia mengagetkan dan menusuk hati saya. Dia bilang, tidak pernah ada orang yang mengajarkan saya bagaimana berdoa. Bapak Ibu pernah mengajarkan bagaimana cara berdoa di gereja? Terima kasih Pak untuk kejujurannya. Itu menusuk hati saya juga. Selama ini kita ngajarkan hebat-hebat, ngajarkan bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus, ngajarkan macam-macam, tapi kita nggak pernah ngajarkan orang berdoa. Udah habis waktunya, Pak. Oh, sudah tadi. Oke dah, sudah. Saya menghargai waktu Bapak Ibu. Oh ya maaf Pak ya. Maaf. Jadi Bapak Ibu waktu saya habis. Bahan materi ada di Pak Alex. Bapak Ibu bisa minta Pak Alex. Kalau masih jelas lagi, Bapak Ibu boleh tanya jawab dengan saya WA. Kami masih ada di Indonesia. Besok kami pergi ke Thailand, kurang lebih 4 hari. Bukan karena stres. Saya menghindari visa. Visa saya sudah hampir habis, tanggal 15 visa saya habis. Jadi saya pergi keluar untuk masuk lagi, untuk apply visa yang baru. Jumat saya kembali, kemudian saya melayani di Bandung selama 2 hari. Dari Bandung saya balik ke Jakarta, melayani seminar di dekat Pondok Indah Mall, di murid saya di situ. Kemudian setelah itu saya melayani di sekitar Jawa Tengah, lalu ke Bali, Surabaya. Dan setelah itu tanggal 12 kami ke Jakarta, tanggal 13 kami terbang kembali, kalau Tuhan izinkan terbang kembali ke Amerika. Silakan hubungi saya dengan senang hati membantu apa saja yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu. Karena kita semua hamba Tuhan yang harus saling menopang dan menolong. Kalau ada salah, maaf, saya mohon maaf. Pada salah dan kekurangan saya mohon ampun, mohon maaf. Dan kiranya pertemuan persahabatan kita ini
kita lanjut untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Sebelum foto bareng, saya khawatir kalau di antara Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan penting. Ada pertanyaan penting. Jadi saya kasih kesempatan untuk 2 orang yang penting ya. Nah, oke, 1 di sini, 1 di sana. Oke. Iya. Ya, silakan Pak Roy, Pak Junjung, sama Pak. Ya, silakan Pak Roy. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Yonas untuk sharing dan juga materi yang sudah disampaikan. Waduh, ya nama saya Pendeta Roy, saya dari GESJA. Pertanyaan saya singkat aja karena semua yang dipaparkan tadi itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang kesempatan untuk menambah ilmu atau pengetahuan, mengingat tadi Bapak bilang bahwa di tempat lain atau di agama lain mereka itu terus mengupgrade pendidikan mereka, sementara banyak gereja pendeta itu merasa sudah cukup dengan pendidikan teologi dia, entah S1, S2 atau mungkin yang lain-lain gitu ya, pelatihan, training dan sebagainya. Nah, saya tertarik dengan program yang disampaikan. Pertanyaan saya singkat saja Pak, apakah itu memang murni Zoom atau bisa on campus? Misalnya kita harus pergi ke sana atau hanya cukup Zoom meeting aja atau gimana Pak? Ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang minat, prosedurnya seperti apa? Karena tadi itu yang dipaparkan di awal lebih dulu. Terima kasih. Oke, Pak Alex langsung dijawab atau bagaimana? Oke, ya ini murni Zoom, hanya 2 university ini berbeda. Grace Mission University mengeluarkan I-20. I-20 adalah surat pernyataan dari sekolah yang dipakai untuk mengapply visa di US Embassy. Berdasarkan I-20 itulah seorang mahasiswa mendapatkan visa untuk pergi ke Amerika, tinggal di sana. Dan itu bisa dikeluarkan oleh Grace Mission University. Tapi Evangelia ini masih baru programnya, jadi saya belum tahu. Jadi ada beberapa, mungkin ada yang kenal Mario Pangemanan, tinggal di Jakarta Barat. Itu mahasiswa saya, dia sekarang tinggal di Amerika berdasarkan surat dari GMU, dia mendapatkan I-20 untuk tinggal di Amerika sampai hari ini. Dan untuk tinggal di Amerika biasanya bisa sambil bekerja Pak, untuk mendukung kehidupan di sana. Biasanya begitu. Oke. Ya, gini. Untuk sekolah di sana tentunya memang biayanya mahal. Tetapi Grace Mission University tidak semahal Fuller dan tidak semahal Dallas dan tidak semahal Biola. Grace Mission University, bayangkan Bapak Ibu bisa bandingkan Biola University, 1 SKS saya sudah jelaskan tadi 1.325 1 SKS. Di Grace Mission University, 1 SKS itu hanya $200. Tetapi kemarin ada kenaikan menjadi 290. Yang mana itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau ya puji Tuhan kalau Bapak ada tabungan nggak perlu kerja atau ada saving account oke. Tapi kalau memang harus bekerja itu bukan sesuatu yang sulit untuk diraih, untuk membayar sekolah. Ya, jadi nah untuk Zoom kalau Anda tinggal di Indonesia itu per semester bayarnya hanya sekitar 8 juta atau 560 US dollar. Di mana itu bisa diangsur selama 6 bulan. Jadi itu ringan sekali. Apalagi untuk pendeta-pendeta Jakarta yang mobilnya sudah gonta-ganti terus. Yang dibilang malah tunduk kepala. Begitu Pak Roy, terima kasih ya. Ada jelas Pak, saya harap jelas. Kalau belum jelas silakan WA ke saya anytime. Ada yang lain tadi Baik. teman? Saya Pendeta Jujung Tambunan, berhubungan dengan pemuritan Pak, karena memang kan gereja memang memerlukan sekali program ini. Dalam pemuritan ini tentu menjadi sebuah program pelayanan gereja.
Tapi tadi saya sempat interest dengan apa yang Bapak katakan, menghilangkan semua pelayanan gereja. Oh iya, menghilangkan semua, bukan menghilangkan, mungkin terlalu membuat banyak pelayanan gereja, akhirnya lupa memuridkan. Tapi persoalannya Pak, jemaat sekarang justru malah lebih banyak sulit untuk dimuridkan. Jadi program dari pelayanan gereja pun sebetulnya kalau di-combine dengan pemuritan, itu sebetulnya sudah banyak gereja melakukan. Ya. Jadi mengarah kepada pengajaran pemuritan pun sudah banyak dilakukan. Dengan dalil, argumentasi mereka sibuk dan sebagainya. Nah ini di mana letak persoalannya, dan bahkan mungkin Bapak bisa kasih solusinya. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Itu pernah terjadi dengan seorang murid di Jawa Tengah yang mengalami, ini hal seperti ini banyak dialami Pak, bukan hanya Bapak saja, saya memaklumi. Banyak dialami oleh para pendeta yang begitu excited mendapatkan seminar tentang pemuritan, lalu mau berusaha secepat mungkin untuk menerapkan itu. Dan kita berkata, ini visi dari Tuhan Yesus. Sabar dulu Pak. Kita perlu waktu yang cukup untuk mengubah mindset orang yang kita pimpin dan kita gembalakan. Ini tidak semudah membalik tangan. Kita tidak hanya bisa sekedar dengan berkhotbah, memuridkan. Bukan Pak. Ada banyak mahasiswa saya mencoba mempraktikkan. Hari Sabtu Minggu besok saya akan khotbah di gereja GKKI, Gereja Kristus Kudus Indonesia di Bandung. Dan saya akan menyampaikan topik tentang discipleship driven church. Gereja yang dikendalikan oleh, gereja yang digerakkan oleh pemuritan. Dan salah satu yang perlu kita camkan adalah bahwa sistem yang berlangsung sampai hari ini sudah terlalu jauh, Pak. Saya tidak berkata menyimpang, tapi sudah terlalu jauh. Sehingga untuk meriset kembali itu membutuhkan waktu, Pak. Seperti kalau handphone Bapak itu penuh hard drive-nya. Itu kalau di-reset muter-muter. Nah, memang perlu kesabaran. Yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan di dalam pemuritan itu sebetulnya adalah role model. Contoh dan teladan. Ada banyak pendeta mengajarkan dan memuridkan, tapi hidupnya sama saja. Mulai dengan perubahan-perubahan hidup yang kita alami karena kita dimuridkan. Dan dari situ kita bisa mengimpartasikan visi pemuritan itu kepada orang lain. Ada banyak pendeta, saudaraku, datang ke gereja telat, ya. Kalau pelayanan pilih-pilih, kalau yang kaya dilayani, yang miskin nggak dilayani. Terus ada macam-macam lagi, saudara. Tapi dia bicara pemuritan. Pendeta model seperti ini nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan dirinya sendiri contoh dalam setiap kehidupan. Saya kalau ngajar pemuritan, apa yang saya alami dengan istri saya cerita, Bapak Ibu. Kita harus terbuka, tapi kita tidak boleh telanjang. Terbuka dan telanjang itu beda. Artinya apa? Kita harus jadi role model dulu. Saya sharing. Saya naik pesawat dari Amerika ke Indonesia. Saya sharing dengan murid-murid saya. Saya bilang, halo semuanya. Ada beberapa kelas kan. Kelas yang biasa banyak sharing itu kelas firman hidup. Halo, kelas firman hidup. Saya diubah Tuhan nih. Saya dijamah Tuhan. Apa perubahannya? Saya bilang dulu saya kalau naik pesawat, itu selimut-selimut bertebaran di mana-mana kalau saya sudah turun. Saya berubah, lihat orang, saya dari Korea, sebelah saya orang Filipina. Begitu pesawat diumumkan akan mendarat di Los Angeles kurang setengah jam. Itu orang Filipina, selimutnya dilipat rapi. Bantalnya ditaruh rapi. Ditaruh rapi begitu rupa. Saya di sebelahnya malu. Saya ini pendeta, tapi kayak gembel. Nah, saya ingat, kalau naik pesawat, selimut lipat. Naik pesawat, selimut lipat.
naik pesawat selimut lipat. Sebentar, itu ada porsinya sendiri. Sebentar. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu saya bersaksi, begitu saya tulis di WA Group, masing-masing bagaimana menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya dengan kesaksian saya. Saya bilang dengan murid-murid. Kemarin saya cerita di Serang. Saya pergi ke Madiun, ketemu dengan murid saya. Ada orang perlente, potongannya perlente. Rambutnya saja sudah seperti Cristiano Ronaldo. Mobilnya mewah. Minum Starbucks. Saudara, Starbucks. Kalau nggak kaya, nggak mungkin belanja di Starbucks, betul? Kopinya saja Americano yang grande, yang medium itu 62.000 sudah. Nah, saya diajak murid saya ke situ, Prof tunggu kita di situ. Oke, siap. Saya minum, orang bekerja pakai laptop, laptopnya Apple. Udah, dia mau pulang. Dia mau pulang, mestinya ke pintu keluar kan? Kemana dia? Enggak keluar dulu. Dia pergi ke tempat napkin, tisu. Dia ambil napkin segini banyaknya, Bapak. Saya bilang sama istri saya, ini kiri. Pasti bukan orang Kristen. Kalau dia murid Tuhan, dia nggak mungkin lakukan itu. Nggak mungkin. Orang Indonesia banyak. Kalau naik pesawat, mulai dari sendok garpu, habis bersih, saudara. Ya, pergi bawa grup ke Israel. Saya nunjuk gini bukan untuk Pak Abraham. Bawa grup ke Israel, saudara. Maka di rumah itu selimut dari Emirates, Etihad, British Airways, semuanya ada di situ. Saudara, itu bukan karakter murid Kristus. Saya cerita gitu karena saya dulu begitu. Tapi begitu saya belajar menjadi murid Kristus, saya berubah. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang miskin, tapi saya orang yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Contoh dan teladan, Pak, itu perlu dulu ditanamkan. Kemudian siapkan atmosfer untuk pemuritan itu di dalam gereja. Nggak usah buru-buru, Pak. Buat apa buru-buru? Daripada nanti nggak berhasil. Lebih baik disiapkan, tunggu gelombangnya, Pak. Seperti ibaratnya naik papan selancar. Tunggu gelombang. Kalau gelombangnya sudah datang, naik, Pak. Kalau gelombang sudah datang, jangan ditunggu. Nantilah tunggu yang lain lagi, jangan. Kalau gelombang sudah datang, naik. Itu waktunya Tuhan bekerja supaya kita memuridkan orang. Dan yang berikutnya, Pak, ini bukan kerjaan kita. Ini karya Roh Kudus. Kita perlu berdoa, mempersiapkan segala sesuatu dan percaya. Tuhan pasti atur segala sesuatu untuk bisa jalan dengan baik. Gitu, Pak, ya. Terima kasih. Ya, yang satu lagi, yang kasihan tadi. Saya. Ini Yang bilang Pak Abraham loh ya, bukan saya. Saya, Pak, perlu Ya, silakan, Pak. perlu dikasihani. Saya bernama Erik. Saya dari Gereja Victory Tibau. Beliau Gembala Bapak Arsim. Saya cuma perlu minta pendapat Bapak. Apakah perlu, kalau tadi Bapak bilang pemuritan, pengajaran, orang sebelah mengerti akan kitab kita. Banyak anggota-anggota gereja yang masih baru atau masih tipis ilmunya, banyak menjadi mualaf, Pak. Yang saya dengar begitu, kalau dengar di apologet di YouTube, seperti itu. Saya merasakan terbebannya. Mumpung di sini banyak semua saudara-saudara seiman, para hamba-hamba Tuhan, apakah perlu menurut Bapak kita mendapatkan satu pengajaran dasar saja supaya ada murid-murid kita atau anggota-anggota gereja yang mengerti, perlu mengerti supaya tidak gampang dibawa ke sono. Begitu Pak pertanyaan saya.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ya. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan dan saya menghormati untuk itu. Dan memang sudah waktunya bagi gereja untuk mempersiapkan jemaatnya untuk mengerti firman Tuhan. Dan memang sebetulnya begini Bapak Ibu. Kadang semuanya kembali kepada gembalanya masing-masing. Kalau kita sudah merasa cukup dan kita tidak mau belajar, padahal banyak sekali yang kita tidak tahu. Contohnya, Kisah Rasul pasal 17, ayat yang ke 17 sampai 31 tentang Areopagus. Apa itu Areopagus? Kita nggak tahu. Stoa, Epikuros, apa itu? Kita nggak tahu. Dan begitu kita ditanya, seharusnya kalau kita tidak tahu, kita tidak semuanya tahu. Harusnya kalau kita tidak tahu, kita berkata saya belum tahu. Saya akan belajar dan besok saya akan jawab. Tapi sering kali pendeta begitu tidak tahu, kita bilang sudahlah, pokoknya percaya saja, diimani saja. Betul? Diimani saja. Hal-hal begitu enggak penting karena enggak bawa kita masuk surga. Ini orang yang tidak peka dengan situasi di sekitar yang ada. Itu Pak yang saya amati di YouTube yang jadi mualaf Pak itu. Itu sebetulnya orang-orang yang dasar sekali. Banyak orang yang tidak tahu apa-apa. Bahkan Alkitab saja tidak mengerti. Sehingga dibelok-belokkan itu tahu. Sekarang ini Bapak Ibu, ada yang berkata begini. Kalau kamu cinta Yesus, kamu itu jadi Muslim. Karena Yesus sujud, karena Yesus sunat, karena Yesus apa lagi? Hah? Nggak makan babi. Itu betul, itu betul, itu betul. Dan banyak pendeta nggak bisa jawab. Gimana ya? Iya benar juga ya. Loh. Pak, yang bersujud itu bukan cuma Muslim Pak. Orang Yahudi, orang Ortodoks bersujud Pak. Yang sholat itu bukan cuma Muslim Pak. Ya orang Kristen Ortodoks itu sholat 7 kali sehari. Tapi kan karena kita nggak pernah ngajarkan. Dan kita merasa fine-fine aja. Kita merasa oke saja. Dan kita, maaf ya Bapak Ibu ya, maaf. Maaf kalau ada yang tersinggung. Seringkali kalau itu sebabnya saya bilang. Pendeta mesti punya materi khotbah sepanjang tahun. Mimbar jangan dikasih ke orang terus. Anda harus berkhotbah. Karena firman Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padaku, yang ada padamu. Waktu Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Simon sampai 3 kali. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa itu? Kasih mereka makan. Kita, maaf ya, makanya saya bilang, gereja sekarang ini sudah jadi bisnis. Pendeta jarang khotbah, pendeta keliling-keliling entah kemana saya juga kagak tahu. Mimbar diserahkan orang dan orang khotbahkan yang happy-happy, yang senang-senang. Dan kita tidak pernah khotbahkan. Dan kalaupun kita khotbah, khotbahnya selalu berkat uang, berkat uang, berkat uang, berkat uang. Kita lupa bahwa Alkitab itu isinya bukan cuma uang. Kepada mahasiswa saya tanya, menurut Prof, bagaimana saya harus menindaklanjuti? Saya katakan, bikin jadwal khotbah 1 tahun. Jadwal khotbah 1 tahun. Lalu, kalau you panggil orang, suruh orang yang khotbah itu, khotbah menurut topik yang kamu sudah siapkan. Sekarang ini pengkhotbah tamu isinya nggak karu-karuan. Ngeri, ngeri, ngeri. Makanya kita harus jadi gembala yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Enggak boleh sembarangan kasih mimbar untuk orang lain. Gitu Pak. Ya,
Jadi apakah harus belajar? Harus. Harus. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa bersama dan sharing bersama. Tuhan dimuliakan. Dan ingat, kita harus memuridkan sebanyak mungkin orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Semua diberkati. Ya udah, nanti kita masuk sesi berikutnya kalau beliau datang. Minta tolong untuk wakil dari DVV ya, dalam hal ini Jonas tunggu sebentar, ada sedikit bingkisan akan kita berikan. Kita minta tolong untuk Pak Andreas Simatupang untuk menolong memberikan sedikit kenangan ya. Sedikit, karena kalau banyak tasnya banyak, ini cuma satu. Makanya sedikit. Silakan Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Saya tahu ini isinya atomi. Iya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Jonas, Pak Andreas. Kita sebelum pulang kita akan foto bersama. Baiknya gimana ya? Dari sini aja gitu. Dari sini, iya dari sini ya. Jadi nanti Pak Jonas, Pak Abraham dan sebagainya dari sini akan foto. Tapi sebelumnya nanti tim yang untuk door prize, ya kita masih ada door prize yang diulang saja. Nih masih ada 5 bendera, ya masih ada 5 bendera. Lalu masih ada 5 buku, ya ada 5 buku. Dan kemudian masih ada 5 tagline. Tagline ini adalah bicara tentang awal dan akhir yang terungkap dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Dan kita akan belajar dari hambanya yang menulis suku ini, yang membuat tagline ini, itu di bulan November. Ya, karena Oktober beliau ada di Cina, diundang di beberapa universitas. Ya, Dr. Samuel. Ya. Nanti beliau akan bawakan ini pada bulan November. Ya, jadi pastikan semua bisa hadir. Ya, jadi nanti di bingkai masing-masing. Ya, ini di bulan November. Kemudian September besok kita ada 2 acara. Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Di September ada 2 acara. Ya, tanggal 4 September itu nanti bahwa Petrus Suganda akan mengajar kepada kita tentang EI ya, dan peranannya dengan manfaatnya untuk meningkatkan pelayanan kita. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan EI untuk bisa meningkatkan pelayanan kita. Yang kedua, ya ini tanggal 4 September ya, akan diumumkan lagi di grup. Lalu yang kedua adalah mengenal stroke di masyarakat umum. Dalam pelayanan kita banyak orang tua atau keluarga yang kena stroke. Kayak saya kena stroke juga. Katanya stroke ringan di sini. Ya, tapi katanya juga welhasi. Jadi ini yang terjadi tiba-tiba bangun tidur turun. Ya. Nah, jadi kita nggak tahu nih bisa terjadi kapan saja. Ya. Nah, ini bagus sekali kita langsung narasumbernya adalah mereka yang memang di bidang ini secara khusus ya. Dari Persatuan Penyintas Stroke Indonesia. Ya, kita undang secara khusus 10.30 sampai 12 di Hotel Vitagiri. Juga ada di situ bersamaan dengan donor darah. Jadi kalau mau donor darah silakan. Ya, tidak ada biaya apa-apa untuk semua acara ini. Ya.
Jadi 2 ini bisa ditulis 4 September dan 14 September. Ya, itu pengumuman dari saya untuk acara bulan depan dari API. Ya, nah saya minta tolong nanti Pak Tarsim akan mengambil 15 nomor, ya kasih aja ke teman-teman. Saya undang yang mau kita akan foto bersama, ya. Ambil 55, nanti kami carikan, nanti kami umumkan sambil siap-siap foto. Yuk silakan Pak Jonas, Pak Andreas, Pak Abram, pengurus AFI, Ibu Agustina, Ibu Jene, Bu Anita, Pak Johan. Yuk silakan di depan. Yang di sebelah sini mungkin agak pindah ke yang kosong. Gak usah berdiri, yang pinggir aja yang ke tengah. Yuk. Iya. Minta tolong kameramen untuk foto. Iya, saya nanti saya di situ. Iya, siap. Iya. Iya, saya di situ boleh. Iya. Oke. Yang di yang Johannes, yuk silakan Pak ke sini dikit Pak, ke tengah Pak. Iya. Pak, silakan Pak Johannes di sini boleh, di dekat Tuan Andres. Oh iya, geser aja, yang penting agak mepet dikit. Jadi bagus. Kamera iPhone, siapa punya iPhone? Bu Anita paling bagus. Yang saya tahu Bu Anita punya yang paling bagus. Saya di sana Pak. Ya yang belakang boleh berdiri, benar yang belakang boleh berdiri. Tapi yang belakang ya, jangan yang di depannya. Ya, yang sebelah sini masuk yuk. Geser dikit. Ya, ya geser dikit. Oke. Baiklah, kita akan umumkan 15 nama yang akan mendapatkan Tes. ya 15 nama. Minta tolong untuk teman-teman yang jangan pulang sebentar untuk dapatkan berkat ini ya. Silakan Pak. Nomor 11.
Ya, namanya siapa? Pak. oke. Nomor 11 Pendeta Asin. Wah, Lanjut Pak, nama cepat, yang kedua. cepat. Yang nomor 2 berikutnya. Ya, Pak Asin. Nomor ketiga. Ya, nggak ada fotonya. Pak. 9. 9, lanjut 9 Pendeta Jusen. 97. Jusen. Nomor ketiga. 97. Ya, masih Pak. 97, lanjut lagi Pak. 97, 87. Ibu Lydia Mandarinis. Mardanus. Oh ya, 87. Terkati. 87. 70. Andreas Simatupang. Ya, berkata. 70. Oke.